Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 mengangkat judul pendeteksi air hujan dengan fotoresistor torch LDR menggunakan aplikasi Proteus 8. Oke, ini nama anggota kelompok. Saya sebagai moderator bernama Ahmad Dapa Julianda dengan NIM akhiran 011 dan 2 orang sebagai penonton dengan nama Haikal Rivaldo Prananda dengan NIM 02 dan Lutfi Tri Oktaviana dengan NIM 013. Oke, kami mengangkat alat pendeteksi air hujan, yakni sebuah alat yang dapat mendeteksi hujan atau adanya cuaca hujan yang berada di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan sebagai saklar ketika hujan jatuh melalui papan hujan dan juga untuk mengukur intensitas dari curah hujan. Sensor ini dapat digunakan sebagai switch saat ada yang jatuh melewati sensor. Selain itu, raindrop sensor juga dapat digunakan untuk mengukur intensitas cuaca hujan. Alasan pengangkatan masalah. Alasan kelompok kami mengangkat masalah ini untuk membantu memudahkan dan meringankan pekerjaan masyarakat di sekitar, terutama bagi petani, dapat mengantisipasi akan terjadinya hujan apabila ingin menanam padi, sehingga petani bisa menanam dengan lancar tanpa adanya cuaca hujan. Selanjutnya, komponen. Di sini kami memakai komponennya berupa 5 buah resistor dengan hambatan 10.000 ohm, kemudian memakai 1 kapasitor dengan 1 mikrofarad, kemudian memakai 2 gerbang NAND, 1 gerbang NOT, terus memakai LED berwarna biru atau blue, kemudian memakai sensor torch and light dependent resistor atau LDR dengan kode ORP 12, kemudian ada general komparator makro mode. Selanjutnya, yang terakhir ada NPN dengan kode 2N2369. Berikut merupakan rangkaian alat dari pendeteksi hujan. Terdapat 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama pada kondisi low atau kondisi yang berada di sebelah kiri, di mana cara kerjanya di dalam keadaan cerah, maka tidak akan terjadi proses elektrolisasi. Sedangkan pada kondisi high yang di sebelah kanan, di mana cara kerjanya pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan, lalu air mengenai sensor, maka akan terjadi proses elektrolisasi pada sensor. Ini untuk rangkaiannya di aplikasi Proteus 8. Di sini praktikan menggunakan sensor LDR atau sensor cahaya dikarenakan prinsip kerjanya hampir sama dengan sensor air, sehingga kami menggunakan sensor cahaya ini. Nah, jadi kan di sini ada komponen yang sudah disebutkan, seperti 5 resistor, 1 buah kapasitor, 2 buah komparator, dan 1 gerbang NOT. Tetapi di sini ada 2 komponen yang sangat penting di dalam rangkaian ini, yaitu 2 buah komparator dan 2 buah gerbang NAND ini. Nah, komparator berfungsi sebagai digunakan sebagai komponen elektronik yang membandingkan 2 buah tegangan masukan dan mengeluarkan sinyal logika, biasanya tinggi atau rendah yang menunjukkan tegangan mana yang lebih besar. Di sini ada 2 buah komparator. Semisal dari input atau output dari LDR ini bernilai 0, maka pada nilai keluaran komparator itu akan menghasilkan nilai 0 juga. Dan 0 pada nilai akhir dari gerbang NOT akan menghasilkan nilai 0 atau low, di mana input tidak menyala atau LED tidak menyala, atau LED off seperti pada gambar ini. Nah, tetapi ketika output dari sensor LDR ini bernilai 1, maka masing-masing akan bernilai 1, sehingga disimpulkan gerbang NOT ini akan menghasilkan nilai 1 juga dan akan menyalakan LED di atas ini. Nih, seperti ini. Ini kondisi di mana air mengenai sensor LDR, dan ini kondisi air tidak mengenai sensor.
lampu akan mati. Selanjutnya kami akan menjelaskan fungsi dari dua gerbang NAND ini. Pada rangkaian ini kami menggunakan dua gerbang logika, yakni dua gerbang logika NAND SR flip-flop dan juga gerbang NOT. Untuk keluaran gerbang NAND SR flip-flop ini akan dibalikan pada gerbang NOT ujung ini, yang menghasilkan nilai akhir yang akan diteruskan ke LED sebagai output. LED di sini diambil sebagai pengganti dari buzzer untuk rangkaiannya. Untuk prinsip kerjanya sendiri, air hujan tidak mengenai sensor air dan tidak menghasilkan bunyi buzzer atau LED mati. Dan ketika memberikan cahaya atau air mengenai sensor air, maka komparator akan memberikan nilai high dan low atau nilai 1 dan low, nilai 1 dan 0 sehingga LED di sini akan menyala. Setelah menjelaskan prinsip kerja dari rangkaiannya, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tabel kebenarannya. Pada tabel kebenaran pada rangkaian alat pendeteksi hujan, di mana gerbang logika NAND SR flip-flop digabungkan dengan gerbang logika NOT yang menghasilkan nilai 4 output, di mana ketika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka output gerbang NOT juga bernilai 0. Dan ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka gerbang NOT akan bernilai 0. Dan untuk A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka output bernilai 1. Ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka outputnya tidak berubah dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan sampai pada kesimpulan. Untuk kesimpulan, pada rangkaian alat pendeteksi hujan ini, dapat disimpulkan bahwa alat pendeteksi hujan ini memiliki indikator tujuan utamanya, yaitu dapat mengetahui akan terjadinya hujan saat intensitasnya masih kecil. Pada rangkaian alat pendeteksi ini berjalan dengan baik, sehingga apabila hujan turun bisa memudahkan masyarakat sekitar dalam menjalani aktivitasnya. Seperti contoh pada saat petani sedang menanam padi, sehingga petani dapat mengantisipasi akan terjadinya hujan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Ya, saya pengen bertanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Pivaldo Prananda. Saya ingin bertanya, pada alat pendeteksi ini, kenapa menggunakan sensor LDR, sedangkan itu alat untuk pendeteksi cahaya? Sekian, terima kasih. Oke, izin menjawab. Pada pendeteksi hujan dapat menggunakan sensor LDR atau lag dependent resistor untuk mendeteksi adanya hujan. Meskipun sebenarnya adalah sensor cahaya, namun dengan metode yang tepat, LDR dapat memberikan indikasi adanya hujan. Pendekatan umum yang digunakan adalah dengan mengamati perubahan resistansi LDR ketika air hujan jatuh pada permukaannya. Ketika terjadi kontak dengan air, resistansi LDR akan berubah karena air mengubah karakteristik cahaya yang jatuh pada LDR. Resistansi LDR akan meningkat atau menurun tergantung pada tipe LDR yang digunakan. Baik, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Lutfitri Oktaviana. Kenapa pada alat pendeteksi ini menggunakan LED, tidak menggunakan buzzer? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Karena pada alat pendeteksi hujan ini, penggunaan LED lebih umum daripada menggunakan buzzer dengan alasan visualisasi yang jelas serta lebih tahan terhadap lingkungan dan konsumsi daya yang rendah. Meskipun buzzer juga dapat memberikan indikasi audio ketika hujan turun, penggunaan LED lebih umum, namun tergantung pada kebutuhan pengguna. Buzzer juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan LED untuk memberikan pemberitahuan audio dan visual sekaligus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Oke. Sudah cukup. Mungkin kita tutupi saja presentasi ini. Apabila ada salah kata atau kurangnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.